Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Lakum kifayun ala masan-masan dan budaya segala puji pada Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah, bulan saya masih dipapari nikmat Allah, nikmat istimewa, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat paling agung yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan alhamdulillah bulan dinas suhayana masih dipapari kesempatan Allah pada melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan di bulan dinas yang masih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sallallahu alaihi wasallam, mulia terjadi surga, dikucurkan dikatakan dari junjungan saya, Habibullah, Habibullah, Nabiullah, Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara yang saya berkali kalian, seperti biasa Asal istighfar dikalikan seribu istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Hadis yang diriwayatkan
Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim mengatakan, man 'amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tanpa dariku, maka itu raddun, artinya tertolak. Barang siapa yang mengada-ada dari sesuatu yang tidak ada dariku, kata Nabi, maka Allah raddun, maka itu tertolak. Kemarin kita sudah sampai dengan pembahasan antara sunnah dan bid'ah. Kemudian Ibnu Abdus Salam membagi bid'ah itu menjadi 5 hukum. Sampai sekarang, yang mana 5 itu, yang pertama ada yang bid'ahnya wajib. Seperti apa yang bid'ah wajib? Seperti kita mempelajari ilmu nahwu. Apa itu nahwu? Ilmu gramatikal bahasa Arab. Berarti kalau kita mau memahami Al-Quran, mau memahami Sunnah, kita harus tahu dulu ilmunya, yaitu ilmu gramatikal bahasa Arab. Yang ada adalah ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Itu jadi wajib. Tidak ada di kejalanan ilmu itu dijawabkan. Asal yang suruh nasr. Para ulama yang menggramatikal seperti itu supaya kita gampang memahami. Oh, ini ceritanya Ilmadi menceritakan yang kelompok, kemudian menceritakan yang akan datang atau menceritakan pada hari itu. Nah, itu ilmu bahasa Arab. Atau ilmu balaghah, ilmu bayang dan sebagainya. Ternyata urunannya itu panjang. Berarti untuk memahami Al-Quran dan hadis, kita harus paham dulu yang namanya ilmu pengantar untuk kesana itu, seperti ilmu nahwu. Wah, Ustaz, lami ilmu boleh apa? Malas sebenarnya kami malas ikut ulama yang dulu sudah memahami itu, gitu maksudnya. Apa ulama yang dulu itu kitab-kitab, mereka menuliskannya dalam bentuk kitab-kitab. Ini mah tidak mau belajar ilmu tasawuf, tidak mau juga mengikuti kitab-kitab ulama terdahulu. Ya udah masalah. Kita tidak bisa langsung ke Al-Quran dan hadis, gitu ya, karena ilmunya harus ada. Nah, itu ilmu yang wajib. Kemudian kemarin ceritakan juga bahwa ada juga yang diharamkan atau bid'ah yang haram, seperti faham madhab Qadariyah, Jabariyah atau Mujasimah. Seperti apa itu? Kita sudah bahas dulu kemarin. Kalau Mujasimah Bapak itu menjisimkan Allah. Menjisimkan itu apa? Menjisimkan itu seperti punten biasa kita bahas yang sering kita ceritakan. Allah sedang ucap-ucapan di arsy. Allah sedang duduk di atas itu menjisimkan. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau kita membayangkan saja itu sudah bukan, ya. Kita membayangkan Allah sesuatu, yakinlah itu sesuatu, maka sesuatu itu makhluk, ya. Jadi pemahaman Ahlussunnah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun.
Kemudian yang disunahkan seperti apa yang disunahkan? Contoh yang tidak ada zaman Nabi tapi disunahkan di sini seperti membangun pesantren. Ya, membangun pesantren zamannya pesantren. Sahabat disuruh masuk pesantren ya. Sekarang ada pesantren itu untuk mempermudah dalam transfer ilmu. Makanya ketika zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, belum tentu itu di tengah yang berletak. Ya, membangun pesantren itu termasuk bid'ah yang baik, ya, bid'ah yang baik. Tapi ada yang bertanya, Ustaz, hal yang dimaksud itu adalah dalam bentuk ibadah. Kasih ada maksud bid'ah itu dalam bentuk ibadah, nambah-nambah dalam ibadah. Jadi kalau umpamanya bangun pesantren punya mobil dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam ibadah yang makhluk. Ya udah dibalik. Sekarang ketika khotib Jumat itu menggunakan bahasa Indonesia kan itu juga. Kalau mau sama zaman Nabi, ya udah pakai bahasa Arab. Kan sama itu juga ibadah, gitu ya. Sama itu juga ibadah. Kalau mau, ya udah pakai bahasa Arab, cuma masalahnya makmumnya atau sebabnya atau tidak, itu masalah. Nah, kemudian selanjutnya ada yang dibolehkan. Apa yang dibolehkan? Yang boleh contohnya di sini seperti musafah setelah sholat subuh, sholat asar, sholat itu salat itu boleh. Ustaz, juga sama jawaban itu setelah sholat nggak ada. Kalau sholat buka HP sekarang bisa buka HP itu boleh nggak boleh? Kenapa buka HP boleh, salat nggak boleh? Amin. Justru lebih baik salat daripada buka HP. Kemudian selanjutnya ada yang dimakruhkan. Kalau di kitab ini contoh yang dimakruhkan itu adalah menghias masjid. Waduh, ini dimakruhkan menghias masjid. Cuma seperti apa dulu menghias masjidnya apa? Seperti ini itu dihiaskan. Maksud menghias masjid di sini adalah menggunakan emas dan perak. Dia pakai emas, tentunya aman. Maksudnya menghias itu menurut ulama didefinisikan itu menggunakan emas dan perak. Nah, itu yang kemarin kita membahas bahwa bid'ah itu ada 5 bentuknya. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya kita akan coba bahas turunan dari ini. Apa turunannya? Turunannya apa yang disampaikan, apa yang ada tertera dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita wabtaghu ilaihi al-wasilah. Carilah sebanyak-banyaknya wasilah. Nah ini bukan berarti mau memperdebatkan, tetapi ini supaya kita merasa yakin dengan amal kita, memperbuat kita itu sering melakukan itu supaya kita itu memperbuatkan ayat dari Allah. Ya, bukan berarti mau mengkonter ada pemahaman yang tidak perlu. Apa itu wasilah? Bapak Ibu semuanya, saya membawa kita Mabahimu Yajibu An-Sholat karena Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Ali Al-Malaki Al-Hasan, beliau adalah guru besar di kota, kemudian beliau juga mufti di kota, gitu ya, sehingga beliau membuat sebuah buku yang namanya pemahaman yang harus diluruskan. Di dalamnya salah satunya adalah bab tentang wasilah. Apa itu wasilah?
wasilah itu yang sering kita lakukan, yaitu tawasul. Tawasul itu berasal dari kata tawassal, ya tawassalu tawassulan. Makanya suka dipanggilnya tawassulan. Tawassulan ini kapan biasanya kita tawassulan itu malam Jumat ada acara satu sholawatan begitu Allah. Nah, itu dari mana dalilnya? Dalilnya wabtahu ilaihi wasilah. Di sini disebutkan begini Bapak, bahwa yang namanya berwasilah atau tawassul itu semua mazhab, semua ulama sepakat ada satu titik yang namanya tawassul itu semuanya memperbolehkan, bahkan menganjurkan di satu titik. Seperti apa? Seperti ini. Kita bertawassul dengan amal baik kita itu boleh dan dianjurkan. Ini tidak ada perbedaan sama sekali. Mau ada di Ahlus Sunnah, mau di Qadariyah, jawabannya sama. Ini satu titik beramal dengan amal yang soleh. Contohnya seperti apa Ustaz? Ini dalilnya ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian menceritakan tentang bagaimana dahulu ada orang Bani Israel, 3 orang, 3 pemuda. Suatu ketika dia berjalan di hutan, kemudian turunlah hujan yang sangat lebat. Ketika turun hujan, kemudian mereka bertiga masuk ke dalam sebuah gua, masuk ke dalam sebuah gua untuk berteduh supaya tidak hujan. Ketika di dalam gua ternyata ada batu besar menutup gua, sehingga 3 pemuda ini tidak bisa keluar. Ada yang bisa keluar. Berbagai cara mau keluar itu susah, tidak bisa. Akhirnya 3 pemuda ini berunding. Sekarang kita berdoa kepada Allah. Semua berdoa, masing-masing berdoa. Silakan berdoa, minta supaya batunya itu bergeser. Ini sudah masyhur, gitu ya. Saya ceritakan kembali. Pemuda yang pertama kemudian sholat dan berdoa kepada Allah setelah sholat. Ya Allah, dahulu aku ini pernah suatu ketika sedang mengiring kambing, menggembala kambing. Tiap hari saya memerah susunya, kemudian dibawa air susunya untuk keluarga, terutama anak istri. Tetapi sebelum ke anak istriku, saya mampir dulu kepada orang tua. Jadi tiap hari itu, tapi suatu ketika saya terlambat pulang ke istri karena menemui orang tua. Pas ketemu orang tua, ternyata orang tua aku sudah pada tidur, udah kelamaan, udah tidur. Aku tidak berani membangunkan orang tuaku. Aku simpan ini susunya, aku simpan, aku tungguin orang tua sampai pas malam orang tua yang kemudian diberikan susunya untuk orang tua. Kalau seandainya ya Allah, ini amal ini baik di hadapan-Mu ya Allah, aku mohon dengan amalku itu, aku memohon kepadamu supaya aku bergeser. Akhirnya setelah berdoa seperti itu, batunya bergeser sedikit, kurang lebih berapa senti, 10 senti. Meskipun bergeser, tapi tidak bisa keluar ya, karena masih kecil celahnya. Kemudian pemuda yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Sekarang kami semua terhibur di doa ini. Aku berdoa kepada dahulu aku itu sangat suka dengan anak pamanku, berarti ponakan. Anak paman berarti
keponakan. Aku sangat suka dengan keponakanku, parasnya cantik begitu. Aku sangat suka. Suatu ketika aku selalu menggodanya, tapi dia tidak berani, tidak mau diajak melakukan sesuatu yang haram. Tetapi suatu ketika dia membutuhkan uang, sehingga dia datang kepadaku. Dia datang dan memohon untuk diberikan uang. Akhirnya aku memberikan uang kepadanya dengan satu syarat, mau berada di kamar berduaan dengannya. Akhirnya si wanita itu, keponakan itu mau. Akhirnya aku beri uangnya. Ketika berada di dalam kamar, ketika sudah tidak ada siapa-siapa kami berdua, aku tertegun, ingat kepada Dia Allah. Aku tidak mau melakukan hal yang dilarang, sehingga waktu itu aku bebaskan keponakanku, sehingga tidak terjadi yang namanya perzinahan. Ya Allah, kalau amal ini merupakan amal soleh di hadapan Ya Allah, aku memohon kepada dengan perantara amal soleh itu, aku mohon batu ini digeser. Akhirnya bergeser batunya 10 cm lagi. Ternyata pas mau dicoba tidak bisa keluar, masih sakit, gitu ya, sekitar 20 sekian, gitu ya, tidak susah begitu. Akhirnya pemuda yang ketiga berdoa kepada Allah, Ya Allah, dulu aku punya pembantu, suatu ketika pembantuku pulang ke kampungnya. Kemudian aku lihat ternyata ada segenggam, di mungkin sekarang disebut padi, gitu ya, segenggam padi punya dia tidak diambil. Kemudian aku tebarkan yang segenggam itu. Akhirnya tumbuhlah, kemudian aku panen selama beberapa bulan dan beberapa tahun. Setelah beberapa tahun, pembantu itu datang lagi kepada meminta yang segenggam dulu itu, dia tidak mau. Akhirnya aku berikan segenggam itu dengan sebuah hasil panen yang selama bertahun-tahun itu. Aku memohon kepada Dia Allah, kalau itu merupakan amal yang soleh, amal yang baik di hadapan Ya Allah, aku mohon dengan perantara amal itu, aku mohon supaya batunya bisa bergeser. Akhirnya bergeser, sehingga kurang lebih 30 cm, 40 cm, sehingga badan semua pemuda yang ada di dalam gua ini bisa keluar satu persatu. Inilah dalil bahwa berwasilah atau bertawasul, berperantara, maksudnya itu berperantara dengan amal soleh itu dianjurkan. Ini tidak ada perbedaan sama sekali, semuanya ulama sepakat. Ini tidak ada perbedaan kalau wasilahnya ini, tawasulnya ini, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya, saya sarankan kalau berdoa, bertawasul dengan amal soleh, gitu ya. Jadi umpamanya, selama ini jadi susah berdoa, kalau terbaik mungkin ada kita kurang khas dalam berdoa, salah satunya itu, gitu ya. Salah satunya kalau ulama-ulama terdahulu Bapak Ibu kalau berdoa biasanya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, disifati dulu sifat Allah yang banyak. Kemudian bertawasul di bawahnya, aku bertawasul dengan amal soleh. Makanya bagusnya itu sebelum tidur itu bisa berdoa, aku bertawasul dengan amal soleh hari ini. Umpamanya sudah bersolat dan sebagainya, itu boleh dilakukan. Aku sudah bersolat ya Allah, aku bersolat masjid ini, bersolat apa, bersolat gorengan,
gugur atau apa gitu. Nah, kalau seandainya itu amal soleh di hadapanmu, aku memohon kepada apa benar-benar itu di belakangnya, gitu ya, bisa diamalkan oleh Bapak Ibu semua. Ini tidak ada perbedaan sama sekali, gitu ya. Ada kita beda kalau sok langsung terpoin. Ya Allah, ya yang Maha Pengasih dan beri aku bumi, beri aku motor. Menyebabkan Allah satu kali permintaan mereka. Allahumma terus minta apa itu boleh tidak apa, tetapi dari segi adabnya kita sifati dulu. Kemudian kita di bawahnya itu bertawassul dengan amal kita. Itu tidak berbeda. Makanya setelah selesai pengajian kita berdoa kepada Allah sama bijaya itu dengan keindahan Nabi gitu ya. Kita biasanya kita setelah selesai kita berdoa itu di belakang itu ada tawasul dengan amal kita apa yang sekarang amal kita melakukan pengajian ini itu amal yang baik. Kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, itu salah satu yang dianjurkan. Nah, ini tidak ada perbedaan sama sekali. Titik perbedaan itu muncul ketika yang kita jadikan wasilah atau tawasul itu bukan amal, tetapi benda atau orang. Bertawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada titik perbedaannya. Tetapi kalau kita mau lihat Bapak Ibu semuanya, ternyata Nabi sebelum lahir pun ke dunia itu sudah dijadikan perantara atau wasilah oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Contohnya Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam itu terusir dari surga, disekalikan oleh Allah terusir dari surga, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bihaqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mengatakan itu. Kalau kita kan karunia Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa kita. Tetapi di redaksi yang lain ternyata ada kata-kata bihaqi Muhammad, dengan haknya, dengan Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, walaupun sebetulnya Allah sudah tahu, bertanya kepada mereka, wahai Adam, bagaimana kau tahu ada nama itu? Padahal tidak ada yang memberitahu ada nama Muhammad. Kemudian Nabi Adam berkata, ya Allah, aku itu melihat ke arsy. Ketika ruhku ditiupkan, aku melihat ke atas, di atas, di tiap atas terukir nama Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, pasti nama ini bukan nama sembarangan, sehingga namanya terukir di tiap atas. Jadi dari jawabanku, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ternyata sudah diwasilahkan, sudah ditawasulkan oleh Sayyidina Adam alaihi salam. Itu satu. Kemudian dari yang kedua, ini banyak di sini banyak, bisa beberapa satu dot itu bisa sampai 30 saya rangkum saja. Yang kedua, ada juga tawasulnya dengan Nabi Muhammad SAW
Nabi ada. Dan ini pun tidak ada perbedaan. Karena waktu Nabi ada, waktu Nabi berada di Mekah dan di Madinah waktu itu, banyak yang berwasilah kepada Nabi. Gitu. Banyak yang berwasilah. Contohnya apa? Contohnya ada orang yang datang ke Nabi ingin makan esbu, begitu ya, berwasilah kepada Nabi, berwasilah, gitu. Berarti kalau begitu sama seperti umpamanya kita mau sembuh pergi ke dokter, gitu. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Tapi melalui perantara wasilahnya yaitu dokter. Salah satunya begitu ya, Bapak Ibu semua. Kemudian ketika Nabi sudah meninggal, nah ini ada perbedaan lagi. Ketika Nabi sudah meninggal, nah, semua sahabat juga masih berwasilah kepada Nabi. Contohnya di sini terjadi pada perang Yamamah, pada perang Yamamah, gitu ya, pada perang Yamamah. Pada perang Yamamah para sahabat itu ketika berperang kemudian dia punya bahasa kitanya ya ciri khas. Apa bahasa? Bahasa itu ya Muhammad. Oh berarti kalau dia berkata seperti itu berarti itu teman kita. Artinya di sini dia memohon kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad SAW supaya bisa menang dalam medan perang. Suatu ketika Ibu Abbas pun ketika berjalan begitu, kemudian kakinya kram. Ketika kram kemudian dibilang oleh sahabat yang lain, wahai Ibu Abbas, engkau lagi kram, engkau bacakan orang yang paling engkau cintai menurut. Kemudian Ibu Abbas mengatakan, wahai Muhammad, ya Muhammad. Setelah begitu, akhirnya kakinya kembali lagi normal. Itu sama berwasilah dengan panggilan ya Muhammad, gitu ya. Dan masih banyak lagi untuk contoh-contoh seperti ini. Bagaimana bukan dengan Nabi, bukan dengan Nabi juga pernah terjadi pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. Waktu Khalifah Umar bin Khattab waktu itu terjadi kekeringan yang namanya kurang air sehingga tumbuh-tumbuhan itu banyak yang mati dan terancam yang namanya kelaparan. Suatu ketika Umar bin Khattab melakukan sholat istisqa. Habis sholat istisqa maka Umar bin Khattab berdoa, silakan wahai Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi, aku akan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kesolehan Abbas bin Abdul Muthalib, aku mohon kepadamu kabulkanlah doa Abbas bin Abdul Muthalib. Akhirnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu berikan kami hujan secara cepat, berikan kami hujan, karena dengan menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon kepada berikan kami hujan. Akhirnya turunlah hujan. Itu berwasilah dengan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kita sekarang sering berwasilah yang pada Jumat dan sebagainya, lakukan saja. Kenapa? Karena para ulama sunnah wal jamaah tidak mempermasalahkan masalah itu, gitu ya. Tapi urutannya yang paling bagus kita berwasilah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, terus ke bawahnya. Syaratnya adalah yang kita sebutkan itu tahu kita kesolehannya. Jangan sampai yang kita sebutkan tidak soleh dengan ilham ajaran. Ya, tidak boleh itu. Tapi kita harus tahu kesolehannya. Gitu ya, harus tahu.
Oleh karena itu kita menyebut guru-guru kita, gitu ya. Bukan berarti kita memohonkan kepada guru kita, bukan, tapi kita menyebut saja, gitu ya, menyebut saja, begitu. Ibaratnya ada yang mengatakan, Ustaz, jangan kemudian kita suka ada tidak boleh kemudian sebagai Bapak Ibu ceritakan di kitab ini bahwa ketika Nabi meninggal itu dikuburkannya di mana? Dikuburkannya di mana? Di rumah Sayyidah Aisyah, di kamar Sayyidah Aisyah. Kemudian dikubur di sana. Tiap malam, hampir tiap hari Sayyidah Aisyah itu memulai kuburan Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan kuburan itu Afi dan sebagainya, berarti itu Sayyidah Aisyah duluan. Begitu ya. Jadi di kamar Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah ayahnya wafat, yaitu Abu Bakar, kemudian di kamar Sayyidah Aisyah juga dekat Nabi. Sayyidah Aisyah ketika satu lagi yaitu Umar bin Khattab meninggal, kemudian dikuburkan di samping Abu Bakar Siddiq dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Sayyidah Aisyah tidak pernah membuka kerudungnya. Karena ada kuburan yang namanya kuburan Umar bin Khattab. Bapak Ibu semuanya, kalau melihat dari sejarah, insya Allah, alhamdulillah, yang kita kerjakan, yang kita tiap malam Jumat bertawassul, insya Allah itu ada dalilnya. Sehingga apa saya lakukan saja, itu yang lakukan. Terus, Ustaz, kenapa harus baca Yasin dan sebagainya? Ya boleh, semuanya ampun boleh. Lebih bagus, gitu ya, lebih bagus dihafalkan. Cuma waktunya nanti sekali semalam pasti berapa minggu depan karena waktunya kelamaan. Kalau Yasin itu waktunya pas sekitar 15-20 menit. Kalau mau apa-apa boleh, kalau mau tak boleh apa-apa. 1,5 jam sampai 1 jam boleh. Tapi karena kebiasaan mau Yasin, mau Waqiah juga boleh tidak apa-apa, gitu ya. Nah ini salah satunya kita dalil dalam bertawassul. Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh, karena ada dalilnya wabtagu ilaihi wasilah. Dan yang menjadi tidak perbedaan adalah berwasilah dengan amal soleh kita. Nah itu terus setiap hari, setiap mau tidur, bagusnya kita berdoa dulu dengan bertawassul dengan amal soleh kita. Ingat-ingat dari amal soleh kita apa saja, kemudian kita bertawassul dengan amal soleh itu juga bagus. Ya, Allah Taala bisa cakapnya mengatas Abu Bila ataupun tengah tersebut. Mudah-mudahan sakit-sakit kita kurang buka kitabnya. Karena yang mengetahui orang Saudi juga masalah kurbannya. Setelah saya buka bab atau kita tentang masalah kurban. Maka Bapak Ibu sekalian, saya bacakan itu untuk biasa dengan zikir hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi.
وصلى الله على سيدنا